Halo anak-anak semua, kembali lagi dalam channel Bimbel Online. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga dimanapun kalian berada akan selalu sehat, tetap ceria, dan tentunya tambah semangat lagi belajarnya. Nah anak-anak, sebelum kita lanjut ke video pembelajaran kita kali ini, jangan lupa di subscribe dulu ya, agar anak-anak tidak ketinggalan akan video-video terbaru dari channel Bimbel Online. Anak-anak semua, di video pembelajaran kita kali ini, kita akan sama-sama membahas dan mempelajari mata pelajaran Bahasa Indonesia untuk kelas 4 Kurikulum Merdeka. Yaitu kita akan sama-sama belajar di bab 8, Sehatlah Ragaku, di bagian teks garuk-garuk. Nah, ini ada di halaman 181 sampai 187 di buku kalian. Nah, sekarang apakah anak-anak sudah siap? Kalau sudah siap, yuk kita langsung saja mulai pembahasannya. Perhatikan baik-baik ya. Nah, anak-anak semua, adapun tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu anak-anak diharapkan dapat menyebutkan permasalahan yang dialami tokoh di dalam cerita. Nah, inilah tujuan pembelajaran kita kali ini. Nah, yuk kita siap-siap belajar. Perhatikan judul bab ini. Nah, judulnya adalah Sehatlah Ragaku. Anak-anak, apakah kalian mengerti apa yang dimaksud dengan raga? Nah, tahukah kalian, kesehatan itu sangat penting, tetapi kita sering terlupa menjaganya. Setelah jatuh sakit, barulah kita menyesal. Nah, siapa di antara kalian yang pernah sakit? Lalu sakit apa, anak-anak? Nah, apakah waktu itu kalian harus minum obat atau bahkan dirawat di rumah sakit? Apakah kalian tahu penyebab sakitnya? Nah, jika kalian sakit, semoga kalian sudah pulih sepenuhnya dan kita semua selalu sehat. Yuk, kita lanjut ke membaca. Bacalah cerita garuk-garuk di bawah ini dengan nyaring secara bergantian. Perhatikan intonasi kalian saat membaca. Setelah itu, jawab pertanyaan-pertanyaannya. Nah, di sini judul teksnya adalah garuk-garuk. Bermain atau belajar bersama di rumah Pahmi itu menyenangkan. Rumahnya luas, bentuknya meniru rumah Baloi, rumah adat Kalimantan Utara. Bagi Kidul, bermain di rumah Pahmi berarti dia terbebas dari Kaasih yang cerewet menyuruhnya mandi. Kidul tidak suka mandi, itu sudah bukan rahasia lagi. Selain terbebas dari Kaasih, di rumah Pahmi juga banyak makanan. Ibu Pahmi selalu menyuguhi mereka buah dan panganan khas Malinau ataupun dari luar daerah. Siang ini mereka membaca buku ditemani kerupuk tipis. Kata Pahmi, kerupuk ini disebut rempeyek dan makhluk kecil-kecil di atasnya itu adalah rebon atau disebut juga udang papai. Kidul suka sekali. Tiap sebentar tangannya meraih toples berisi kerupuk itu. Dul, aku lihat tanganmu lebih sering memegang rempeyek daripada membalik halaman buku, goda Sagoy. Kidul hanya meringis. Tangan kanannya memegang rempeyek, tangan kirinya menggaruk tangan kanan. Habis itu rempeyek pindah ke tangan kiri, tangan kanan menggaruk tangan kiri. Kedua tangannya terlihat memerah. Nah, begitu tiba di rumah, Kidul cepat-cepat masuk kamar supaya Kaasih tidak melihatnya. Apa daya, gatalnya tidak kunjung hilang. Makin digaruk, makin gatal. Tidak tahan, Kidul mengadu kepada ibu. Ibu dan Kaasih terkejut melihat tangan Kidul yang lecet-lecet. Sebelum Kaasih bersuara, ibu sudah berkata tegas, "Kita harus ke dokter." Dokter Tuti yang memeriksa Kidul menyapa dengan ramah. "Ini sepertinya alergi. Tadi makan siangnya pakai apa? Telur, udang." Tiba-tiba Kidul teringat makhluk kecil-kecil di atas rempeyek. "Ah, itulah penyebabnya. Jadi bukan karena tidak mandi?" tanya Kidul gembira. Dokter Tuti tertawa. "Memang gatal-gatalmu ini karena alergi terhadap udang papai. Namun bukan berarti tidak mandi itu bagus. Lecet-lecetmu ini bisa menjadi infeksi parah karena kuman-kuman yang ada di kulit. Kita mandi supaya tubuh kita bersih dan bebas dari kuman." Aduh, ternyata Kidul tetap harus mandi.
Mungkin dia harus memikirkan cara mandi yang berbeda supaya tidak membosankan. Bagaimana menurut kalian anak-anak? Nah, cerita ini oleh Eva Nukman. Nah, anak-anak semua, setelah kalian memahami cerita garuk-garuk, sekarang kalian wajib menjawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Yuk, kakak akan bantu ya. Kita mulai dari pertanyaan nomor 1. Apakah ide pokok cerita ini? Yaitu adalah idenya mandi, menjaga tubuh bersih dan bebas dari kuman. Nomor 2, apakah nama daerah yang menjadi latar belakang tempat cerita ini? Jawabannya, nama daerah yang menjadi latar belakang tempat cerita ini adalah Malinau, Provinsi Kalimantan Utara. Yang ketiga, di rumah siapakah Pahmi, Kidul, dan Sagoy suka berkumpul? Pahmi, Kidul, dan Sagoy berkumpul di rumah Pahmi. Yang nomor 4, mengapa mereka suka berkumpul di tempat itu? Nah, jawabannya, mereka suka berkumpul di tempat itu karena tempatnya luas dan banyak makanan. Nomor 5, mengapa Kidul tidak suka mandi? Nah, jawabannya, Kidul tidak suka mandi karena bosan, gerakannya begitu-begitu saja. Yang nomor 6, menurut Kidul, kalau sedang libur tidak perlu mandi. Apakah kalian setuju? Jelaskan pendapat kalian. Nah, jawabannya, saya tidak setuju. Karena meskipun kita sedang libur, kita harus mandi secara teratur supaya tubuh kita bersih dan bebas dari kuman. Nomor 7, apa yang disampaikan Dr. Tuti tentang alergi Kidul? Nah, jawabannya, Dr. Tuti menyampaikan bahwa alergi Kidul bukan karena tidak suka mandi, tetapi karena alergi terhadap udang papai. Yang nomor 8, apakah ada di antara kalian yang mengalami alergi? Alergi apa? Bagaimana tindakan yang kalian lakukan untuk mengatasinya? Ini bervariasi anak-anak. Misalnya ada yang alergi udara dingin. Nah, anak-anak, kita menemukan ada kata alergi. Alergi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perubahan reaksi tubuh terhadap kuman-kuman penyakit. Selain itu, keadaan sangat peka terhadap penyebab tertentu, misalnya zat, makanan, serbuk, keadaan udara, asap, dan sebagainya, yang dalam kadar tertentu tidak membahayakan untuk sebagian besar orang. Nah, sekarang tugas kalian menulis. Perhatikan kembali cerita garuk-garuk di atas. Perhatikan masalah yang dialami tokoh-tokohnya. Setelah itu, salin dan lengkapi tabel berikut ke buku tulis kalian. Yuk, kakak akan bantu ya. Judul ceritanya tadi adalah cerita garuk-garuk. Tokoh utamanya adalah Kidul. Tokoh pendukungnya yaitu ada Sagoy, Pahmi, Kak Asih, Ibu, dan Dokter Tuti. Hal yang diinginkan atau tidak diinginkan tokoh utama yaitu yang pertama, Kidul tidak ingin mandi. Yang kedua, Kidul ingin terus makan rempeyek. Selanjutnya, alasan tokoh menginginkannya yaitu Kidul tidak ingin mandi karena gerakannya membosankan. Kidul ingin terus memakan rempeyek karena rasanya enak. Tindakan yang dilakukan tokoh untuk mencapai keinginannya yaitu Kidul tidak mandi, maka ia menghindar dari Kak Asih, salah satunya dengan cara belajar di rumah Pahmi. Kemudian, hal yang membuat tokoh tidak mendapat keinginannya yaitu Kidul tidak mandi, tetapi Kak Asih selalu mengingatkan Kidul untuk mandi. Yang terakhir, apakah tokoh berhasil mencapai keinginannya? Tidak, karena ternyata Kidul tetap harus mandi. Kata Dokter Tuti, kita harus mandi supaya tubuh kita bersih dan bebas dari penyakit dan kuman. Selain itu, tidak juga anak-anak, karena ternyata Kidul alergi terhadap udang yang ada di rempeyek. Anak-anak semua, dengan membaca cerita garuk-garuk, kalian belajar mengidentifikasi masalah yang dialami tokoh cerita. Nah, anak-anak, berakhir sudah video pembelajaran kita kali ini. Semoga dengan video pembelajaran ini dapat membantu kalian dalam belajar. Tentunya, anak-anak, dengan membaca cerita tadi, anak-anak jadi lebih rajin mandi ya. Anak-anak jangan lupa mandi agar badan kita terbebas dari kuman penyakit dan bakteri. Nah, anak-anak, kakak berharap dimanapun kalian berada tetap semangat belajarnya. Sehat selalu dan tentunya tambah semangat lagi belajar bersama channel Bimbel Online. Thanks for watching. See you next time. Bye bye anak-anak hebat.